Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Kali ini saya ingin kita menyimak salah satu video diskusi antara Bang Edis dengan salah seorang muslim yang topiknya lumayan menarik. Tapi sebenarnya pertanyaan Bang Edis itu tentang bahasa yang digunakan di dalam Quran. Nah, nanti kita lihat saja diskusinya, lalu kita lihat apakah muslim betul menjawab apa yang dipertanyakan oleh Bang Edis. Mari kita lihat. Misalnya kita kasih contoh ya, kita bahas satu-satu karena kalau semua nanti terlalu. Misalnya itu di dalam surat Al-Ahzab ayat 40 ya. Kalau nggak salah itu bunyinya maka Muhammadun aba ahadin mirzalikum ya. Kalau yang bahasa Indonesia itu bukanlah Muhammad itu bapak dari seorang laki-laki di antara kalian, melainkan dia itu adalah seorang nabi dan seorang rasul dan kataman nabiin. Nah, ini kalau kita kaji juga, ini juga sebenarnya ini di dalam perspektif saya ya. Ini kan kita beda iman, diskusi lintas iman. Saya sebagai orang Kristen ya. Ini bagi saya ini ya, di dalam ini saya bingung dengan ayat ini. Bingungnya begini, antara premis ke satu dengan premis kedua itu sebenarnya nggak nyambung gitu. Saya kasih contoh begini, saya ini bukanlah tukang somai, melainkan saya ini bapaknya Budi. Ini premis ke satu dengan premis kedua ini nggak nyambung. Karena premis ke satu itu membicarakan pekerjaan, premis kedua membicarakan bapaknya siapa. Kan nggak nyambung. Misalnya gini, saya ini bukan tukang somai, tetapi saya ini bapaknya Rudi. Kan ini nggak nyambung. Seharusnya kalau saya ini bukan tukang somai, maka premis kedua harusnya juga pekerjaan. Misalnya begini, saya ini bukan tukang somai, tetapi saya ini seorang penjahit. Saya ini bukan tukang somai, tapi saya ini pilot. Nah ini kan masih nyambung kalimat ke satu dengan kalimat kedua. Kalau kalimatnya begini, saya ini bukan tukang somai, tetapi saya ini bapaknya Budi. Nah, ini kan nggak nyambung kalimatnya. Nah seperti misalnya Al-Azab ini juga ya. Di situ dikatakan, maka Muhammadun aba ahadin mirzalikum. Bukanlah Muhammad itu bapak dari salah satu laki-laki di antara kalian, melainkan dia itu penutup para nabi. Pertanyaan saya begini, apakah kalau seorang penutup para nabi, maka tidak mungkin di saat yang sama dia menjadi bapak dari salah seorang di antara kalian? Gitu. Sama seperti gini. Apakah tidak mungkin bahwa kalau seorang tukang somai, maka mustahil dia menjadi bapaknya Budi? Kan nggak nyambung gitu loh. Makanya di sini dikatakan Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian, melainkan dia itu adalah seorang rasul dan penutup para nabi. Pertanyaannya, apakah kalau seorang penutup para nabi, maka dia mustahil menjadi bapaknya dari seorang laki-laki di antara kalian? Gitu loh. Makanya ketika saya mempelajari Al-Quran, memang saya akhirnya saya putus asa gitu loh. Saya putus asa dan akhirnya memang saya tidak masuk Islam. Dan yang saya lakukan memang sebenarnya sampai detik ini masih berguru sama teman-teman muslim di sini juga. Ya, kalaupun mungkin ada yang bisa menjelaskan ini begitu. Terima kasih. Nah, Bang Edi, saya mau menanggapi ya Al-Azab nih. Al-Azab Oke, sebelum kita lanjut ke tanggapan dari Muslim, kita lihat dulu. Saya harap saudara-saudara yang menyimak video atau pertanyaan dari Bang Edis itu sudah nangkap poin dari Bang Edis. Dan kita lihat dulu suratnya. Al-Azab ayatnya yang ke-40 yang ini ya. Sorry, saya turunkan. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Nah, poin dari Bang Edis itu katanya ya, ini dari Bang Edis katanya, ini kayak seperti tidak nyambung antara pernyataan pertama dengan pernyataan yang selanjutnya. Kan di situ dikatakan bahwa Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Nah, poinnya tuh begini, kalau dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi, itu kan bukan berarti bahwa dia tidak bisa menjadi bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Nah, poinnya seperti itu. Saudara sudah tanggap? Jadi sekalipun dia Rasulullah bukan berarti kan dia tidak bisa menjadi seorang bapak, ya kan? Nah, itu pertanyaan dari Bang Edis. Tapi mari kita lihat apa yang dijawab oleh uh, si Muslim ini.
Apakah dia menjawab pertanyaan itu, nanti saudara nilai sendiri. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya bahas terkait dengan diskusi ini. Mari kita lihat. 10 ya, di hadapan saya nih ada terjemahannya. Muhammad itu bukanlah bapak dari seseorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi saya tidak ngawur, saya membaca tafsir ringkas saja ya untuk netizen juga, bukan hanya untuk Bang Edis ya, tetapi saya harus membacanya. Orang-orang musyrik Yahudi dan munafik tidak henti-hentinya mempersoalkan pernikahan Rasulullah dengan Zainab. Mereka mengejek Nabi karena menikahi mantan istri anaknya. Mereka menganggap status anak angkat sama dengan anak kandung. Allah lalu menegaskan, Muhammad itu bukanlah bapak kandung dari seseorang laki-laki dewasa di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dia adalah nabi terakhir yang menjadi bapak rohaniah. Jadi Nabi Muhammad ini menjadi bapak rohaniah, ya, hubungannya antara bukan bapak jasmani tapi bapak rohaniah bagi seluruh umat. Karena itu janda Said bin Harisah dapat dinikahi oleh Rasulullah dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang kalian lakukan. Ayat ini merupakan dalil bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir dan tidak akan ada lagi nabi sesudahnya. Siapapun yang mengakui adanya nabi sesudah Nabi Muhammad, maka dia bukanlah bagian dari umat Islam. Jadi saya belum selesai ya, jangan dipotong dulu. Begini Bang Edis, saya sebelumnya dari kepercayaan Kristen, saya yang mempercayai bahwa Injil Yohanes, ya, kitabnya kitab Wahyu, itu kitab yang terakhir. Berarti dengan kata lain, Injil berkata bahwa setelah kitab Injil tidak ada nabi yang benar-benar dia seorang nabi. Berarti dengan kata lain, Injil mengatakan nabi setelah Injil Wahyu adalah nabi palsu. Oke? Setelah adanya saya membaca surat ini bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir, ya, maka tidak bisa kita pungkiri. Memang Nabi Muhammad ini memang nabi yang terakhir menurut kitab suci Al-Quran. Nah, mari kita buktikan bahwa di dunia ini apa yang terjadi, kan memang Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Adakah nabi setelah Nabi Muhammad yang besar seperti Nabi Muhammad? Karena Abraham ini kan bapak orang percaya, dan Nabi Muhammad di sini dikatakan seorang bapak, menjadi bapak rohaniah bagi seluruh umat, dan dia adalah nabi yang terakhir. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh kitab suci Al-Quran dalam Al-Ahzab 40 ini yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Jadi betul memang karena Nabi Muhammad penutup para nabi. Karena kalau dikatakan setelah Injil tidak ada nabi lagi, maka itu kan salah, karena ada nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Jadi benarlah yang dikatakan Al-Ahzab 40 bahwa Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Itu. Jadi saya membenarkan ayat ini karena memang benar Nabi Muhammad, seandainya dia bukan nabi yang benar-benar, pasti dia sudah diprotes sama orang banyak. Dia sudah nggak selamat dari dulu pasti. Itu pasti begitu. Oke. Bagaimana tanggapan saudara-saudara? Apakah dia menjawab pertanyaan Bang Edis? Nah, tadi dia katakan begini bahwa kalau Muhammad, jadi sebenarnya tuh dia ada banyak sekali melakukan yang namanya sesat berpikir. Dia menggunakan Alkitab lalu mengkomparasikan, dia membuat seolah-olah itu paralel dengan Al-Quran. Padahal dari tadi itu dia sudah membuat satu statement bahwa Alkitab mengatakan setelah kitab Wahyu. Dia membuat kesimpulan ya. Dia membuat kesimpulan bahwa setelah kitab Wahyu itu sudah tidak ada lagi, menurut Alkitab sudah tidak ada lagi nabi-nabi atau kitab yang lain. Nah, di luar itu kalaupun ada, maka itu menjadi
nabi palsu, menjadi kitab palsu. Di luar wahyu ya, setelah kitab wahyu ya. Nah, ternyata dia membaca dalam Quran ternyata ada. Nah, ini kan sebuah kesesatan berpikir, melakukan perbandingan untuk memparalelkan antara Alkitab yang tadi dia sudah buat kesimpulan bahwa sudah tidak akan ada lagi setelah Alkitab, tidak ada akan lagi nabi-nabi yang lain. Lalu dia sambungkan dengan Al-Quran, padahal ini tidak cocok. Dia sendiri yang sudah menyimpulkan demikian, maka seharusnya dia harus terima kesimpulan bahwa setelah itu Al-Quran dan Muhammad itu harus dikatakan sebagai nabi palsu, sebagai kitab, menurut dia ya, sebagai kitab palsu dan nabi palsu. Karena itu dia punya kesimpulan ketika dia berbicara soal Alkitab, soal kitab wahyu. Oke, nah itu yang pertama. Lalu selanjutnya dia katakan begini, dia katakan bahwa kalau Muhammad itu bukan nabi terakhir, maka pasti banyak yang apa tadi katakan, banyak yang protes terhadap dia. Nah, dia tidak sadar bahwa tadi dia sedang mengatakan bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir musyrikin dan lain sebagainya itu protes kepada Muhammad karena mereka melihat Muhammad mengawini istri dari anak angkatnya, atau menantu atau menantu. Jadi dia sendiri kontradiksi dengan pernyataannya. Orang-orang Yahudi dan musyrikin itu protes, makanya keluarlah ayat itu. Lalu dia katakan kalau Muhammad bukan nabi, maka banyak yang protes. Ya otomatis kan kafir Yahudi dan orang-orang Yahudi dan kafir musyrikin kan protes. Artinya apa? Artinya kalau mengikuti kesimpulan berpikirnya, mengikuti logika berpikirnya, maka kita bisa simpulkan bahwa memang Muhammad bukan nabi, karena ada yang protes ini loh. Dia barusan bilang tadi di yang pertama, ada yang protes. Tapi di selanjutnya dia bilang kalau Muhammad bukan nabi, maka tidak ada yang protes. Nah, ini kan kontradiksi. Jadi pernyataan mereka yang satu dengan yang satu saling berkontradiksi. Oke, mari kita bahas soal pernikahan baginda ini, pernikahan Muhammad. Jadi menurut banyak muslim bahwa Muhammad mengawini Zainab itu untuk memberikan salah satu contoh bahwa sebenarnya orang-orang bisa mengawini yang dinamakan istri dari anak angkatnya. Katanya ya, kalau saya salah silakan dikoreksi. Nah, saudara perhatikan di sini, di surah ini kan surah di mana Muhammad mengawini Zainab, yang menjadi salah satu perkawinan yang menurut beberapa ahli katanya itu perkawinan yang kontroversi, di mana dia mengawini istri dari anak angkatnya sendiri. Nah, Muslim akan mati-matian membela hal ini. Tapi dengan pembelaan yang menurut saya sangat konyol. Kenapa saya katakan konyol? Kita lihat dulu komentar dari si perempuan yang katanya dari Kristen pindah ke Islam. Segala sesuatu yang Nabi Muhammad ini menjadi bapak rohaniah, ya, hubungannya antara bukan bapak jasmani tapi bapak rohaniah bagi seluruh umat. Karena itu janda Said bin Harisah dapat dinikahi oleh Rasulullah, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang kalian lakukan. Ayat ini merupakan dalil bahwa Nabi Muhammad adalah nabi terakhir dan tidak akan ada lagi nabi sesudahnya. Siapapun yang mengakui adanya nabi sesudah Nabi Muhammad, maka dia bukanlah bagian dari umat Islam. Jadi saya belum selesai ya. Oke, sabar ya. Pertanyaannya itu adalah kenapa Muhammad mengawini istri anak angkatnya? Atau bisa dikatakan bahwa dia itu menantunya lah, mengawini menantunya. Mengapa? Alasannya apa? Nah, kita lihat saja. Ada salah satu buku yang ditulis oleh salah seorang doktor. Dia ini adalah doktor cendekiawan Islam yang dia murtad. Ini bukunya berjudul, sebentar saya kasih tunjuk. Bukunya ini berjudul, nah ini dia, Kehidupan Rahasia Nabi Muhammad. Kehidupan Rahasia Nabi Muhammad. Nah, sekarang kita lihat di bagian perkawinan dari Zainab. Kita baca ya.
Kita baca saja. Fatimah Mernisi beranggapan bahwa pernikahan Muhammad dengan Zainab merupakan pernikahan yang memalukan. Saudara tahu Fatimah Mernisi ini siapa? Fatimah Mernisi ini adalah salah satu apa ya istilahnya? Perempuan yang mendukung gerakan feminisme di dalam Islam. Lalu dia ini menulis banyak buku tentang perlawanannya terhadap hadis-hadis yang menurut dia menjatuhkan derajat-derajat perempuan di dalam Islam. Jadi dia beranggapan bahwa pernikahan Muhammad ini, nanti saudara-saudara cari sendiri siapa Fatimah Mernisi ini. Intinya dia adalah seorang muslimah. Beranggapan bahwa pernikahan Muhammad dan dengan Zainab merupakan pernikahan yang memalukan karena Zainab adalah menantu Muhammad. Karena Zainab adalah istri Said, anak angkat Muhammad, dengan begitu Zainab adalah menantu Muhammad. Semuanya ini berawal ketika Muhammad mengunjungi rumah Said. Saat itu Said sedang keluar dari rumah. Menurut sebagian sirah buku biografi Nabi, Allah mengirim angin yang meniup tabir pintu kamar dan Muhammad melihat Zainab berbaring di ranjangnya dalam keadaan hampir telanjang. Sirah mengisahkan bahwa Zainab adalah wanita cantik, keadaan hampir telanjang. Mohon maaf, Zainab adalah wanita cantik jelita dengan tubuh yang menggairahkan. Ketika Zaid mendengar hal ini dari Zainab, Said menawarkan pada Muhammad. Jadi ketika Said mendengar bahwa Muhammad datang kepada Zainab, lalu dia melihat Zainab yang begitu cantiknya, melihat dia di ranjangnya yang katanya ya menurut beberapa buku biografi yang katanya dia itu hampir telanjang, lalu Zaid menawarkan istrinya ini kepada Muhammad. Zaid menawarkan kepada Muhammad bahwa dia bersedia menceraikan Zainab, tapi Muhammad khawatir orang-orang akan mencelanya sehingga dia menasihati Said untuk tetap menjaga keutuhan pernikahannya. Pada saat itu Allah menyampaikan Quran 33-36 ayat sampai 40 yang mencela Muhammad karena berkata pada Said, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah dan menyembunyikan isi hatinya yang akan diungkapkan oleh Allah. Allah berkata pada Muhammad, kau takut akan orang-orang, tapi seharusnya kau takut akan Allah. Allah lalu menyatakan rencananya di masa kini dan masa depan pada Muhammad. Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk dalam kurung mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Sebenarnya sedikit komentar, sebenarnya ini agak bermasalah kalau memang Allah Subhanahu wa taala ingin menghalalkan perkawinan terhadap anak angkat. Dia tidak harus menyuruh Muhammad melakukan perkawinan terhadap Zainab, istri anak angkatnya ini. Kenapa demikian? Kan apa yang sudah ditetapkan kan ada surah yang mengatakan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah tidak boleh lagi diganggu gugat ya. Itu kan dikatakan. Jadi kalau misalnya Allah ingin mengatakan ingin membuat satu peraturan bahwa istri anak angkat itu boleh dikawinkan, maka seharusnya dia tidak perlu suruh Muhammad mengawini Zainab. Apalagi Allah sudah tahu bahwa Muhammad ini sudah punya istri dan bahkan istrinya itu bukan satu atau dua, lebih dari 2, 3 dan seterusnya. Jadi, apakah Muhammad betul ingin mengawini Zainab itu karena Allah ingin membuat satu rencana di masa kini dan masa depan persoalan dengan perkawinan anak angkat? Silakan saudara jawab sendiri. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya dan adalah ketetapan Allah, itu pasti terjadi. Allah juga tak lupa mengingatkan umat muslim bahwa tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak dalam kurung pula bagi perempuan. Nah, ini yang tadi saya katakan, yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan dalam kurung dan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguhlah dia tersesat, sesat yang nyata. Nah, berdasarkan pernikahan Muhammad dan Zainab, maka telah jadi ketetapan bahwa jika Muhammad melihat seorang wanita dan dia tertarik pada wanita itu, maka sudah jadi kewajiban suaminya untuk menceraikannya agar Muhammad bisa menikahinya. Terlebih lagi
Quran 33 ayat 50 menyatakan bahwa Nabi memiliki izin khusus untuk menikahi wanita manapun yang menawarkan dirinya pada Nabi. Tatkala semua muslim hanya boleh menikahi 4 wanita dalam satu saat, Muhammad mendapat perkecualian, boleh menikahi wanita tanpa batas jumlah apapun, tanpa batasan jumlah apapun. Karena itulah dia memiliki istri sampai 16 orang dan 2 budak seks dalam kurung Maria dan Raihana. Muhammad meminta Said untuk mengajukan lamaran nikah Muhammad dari Muhammad pada Zaid. Pernikahan Muhammad dan Zainab dirayakan dengan meriah. Nah, ini hadis dan tafsir. Muhammad ibn Yahya mengisahkan Rasul Allah datang ke rumah Said untuk menemuinya. Pada saat itu Said masih dipanggil dengan nama Said ibn Muhammad. Mungkin Rasul Allah tidak menemukannya pada saat itu sehingga dia berkata, "Di manakah Said?" Dia masuk ke dalam rumahnya untuk mencarinya dan ketika dia tidak menemukannya, Zainab binti Jahsh berdiri di hadapannya dengan baju tidur, tapi Rasul Allah memalingkan muka daripadanya. Zainab berkata, "Dia tidak ada di sini, Rasulullah. Jadi silakan masuk saja. Kau bagaikan ayah dan ibuku sendiri." Rasul Allah tidak bersedia masuk. Zainab cepat-cepat berpakaian saat dia mendengar Rasul Allah berada di pintu rumahnya. Maka dia meloncat terburu-buru dan Rasul Allah sangat kagum ketika melihat dia melakukan itu. Dia berpaling pergi sambil menggumam, maksudnya di sini Rasulullah ya, Muhammad ya, menggumam dan hanya kalimat ini yang terdengar. "Terpujilah Allah yang merubah hati manusia." Wow. Maksudnya apa untuk mengatakan hal itu? Muhammad mengatakan bahwa terpujilah Allah yang merubah hati manusia. Oke, lanjut. Ketika Said datang ke rumahnya, Zainab mengatakan padanya bahwa Rasul Allah datang. Said bertanya, "Kau mempersilahkan dia masuk, bukan?" Zainab menjawab, "Aku undang dia masuk, tapi dia menolak." Said berkata, "Apakah kau dengar dia berkata apapun?" Zainab menjawab, "Ketika dia berpaling, aku mendengar dia berkata sesuatu yang hampir tak ku mengerti. Aku mendengar dia berkata, 'Terpujilah Allah yang merubah hati manusia.'" Said lalu mendatangi Rasul Allah dan berkata padanya, "Wahai Rasul Allah, aku dengar kau berkunjung ke rumahku. Apakah kau masuk rumahku? Wahai Rasulullah, kau sudah bagaikan ayah ibuku. Mungkin kau suka akan Zainab." Jadi, saudara perhatikan, Said mengatakan, "Mungkin kau suka akan Zainab." Ketika Said mendengar apa yang dikatakan oleh Muhammad, "Terpujilah Allah yang merubah hati manusia." Lalu Said mengatakan, "Mungkin kau suka akan Zainab. Aku sanggup meninggalkannya bagimu." Rasulullah berkata, "Pertahankan istrimu." Said berkata, "Wahai Rasulullah, aku akan meninggalkannya." Rasul Allah berkata, "Pertahankan istrimu." Ketika Said meninggalkan Zainab, Zainab menyendiri sampai selesai masa iddah. Ketika Rasul Allah sedang duduk ngobrol bersama Aisyah, Rasulullah lalu kesurupan. Oke, lanjut. Dan ketika dia sadar kembali, dia tersenyum dan berkata, "Siapakah yang bersedia pergi menemui Zainab untuk memberitahu padanya kabar baik bahwa Allah telah menikahkan dia denganku di surga?" Wow, luar biasa. Rasulullah melafalkan, "Maka kau memberitahu seseorang yang diperkenan Allah, dan kau sendiri pertahankan istrimu." Aisyah berkata, "Aku banyak mendengar akan kecantikan Zainab dan terlebih lagi tentang bagaimana Allah menikahkan dia di surga. Dan aku berkata, sudah jelas Zainab akan banyak menyombongkan hal ini pada kita." Salama budak Rasulullah datang berlari menemui Zainab dan memberitahu Zainab akan hal itu. Zainab menghadiahi Salama beberapa perhiasan perak dan seterusnya. Zainab binti Salama berkata, "Aku dengar ibuku Salama berkata, suatu kali aku menyinggung tentang Zainab binti Jahsh dan mengharapkan ampunan Allah bagi jiwanya dan mengisahkan hal yang terjadi di antara dia dan Aisyah." Zainab berkata, "Demi Allah, aku tidak seperti istri-istri Rasul Allah lainnya. Dia menikahi mereka dengan bayar mahar seperti istri-istri Rasulullah lainnya. Dia menikahi mereka dengan bayar mahar dan wali. Tapi Allah sendiri yang menikahkanmu dengan Rasul Allah dan menurunkan wahyu tentang aku. Muslim akan tetap membacanya tanpa perubahan. Maka kau memberitahu seseorang yang diperkenan Allah." Salama berkata, "Rasulullah berahi
padanya seringkali mengunjunginya. Zainab adalah wanita yang baik dan seringkali puasa, berbuat baik, dan memberi uangnya pada mereka yang membutuhkan. Buku-buku sirat Rasulullah mengisahkan bahwa Muhammad mengirim Said untuk meminang Zainab bagi Muhammad. Anas berkata ketika masa iddah Zainab binti Jas telah usai, Rasulullah berkata pada Zaid ibn Harita, tak ada orang lain yang dapat kupercaya selain dirimu. Pergilah menemui Zainab dan pinanglah dia bagiku. Maka Said menemui Zainab dan saat Zainab sedang mengolah tepung. Said berkata, ketika aku melihatnya, aku terharu karena aku tahu Rasulullah berkata tentang dia. Maka aku memalingkan punggungku dan berkata, wahai Zainab, berbahagialah, Rasulullah telah berkata akan dirimu. Zainab berdiri dan lalu sholat. Maka sebuah wahyu dinyatakan setelah Said tidak butuh Zainab lagi, maka nikahkan Zainab denganmu. Maka Rasulullah datang dan masuk tanpa permisi. Jadi, saudara perhatikan perjalanan kisah ini di mana Muhammad masuk ke dalam rumah Zaid, ingin mencari Zaid, tetapi karena tidak menemui Zaid, yang dia lihat hanyalah menurut yang tadi kita sudah baca, katanya Allah mengirimkan angin, yang mana angin itu meniup tirai dari jendela atau pintu rumah Zaid. Lalu tiba-tiba Muhammad melihat Zainab dalam keadaan setengah telanjang. Lalu seperti yang tadi Muhammad memperhatikan, mengatakan bahwa terpujilah Allah yang merubah hati seseorang. Lalu ketika Zainab mengatakan itu kepada Said, Said malah menawarkan Zainab kepada Muhammad. Nah, kembali kepada pertanyaan yang tadi kita lihat. Bentar. Yang tadi kita lihat di situ dikatakan bahwa pada saat Allah menyampaikan Quran 33 yang mencela Muhammad, karena Allah itu ingin membuat satu rencana di masa kini dan masa depan pada Muhammad, yaitu tentang penghalalan terhadap perkawinan anak-anak mantu, perkawinan istri dari anak-anak angkat mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin membuat satu penghalalan terhadap perkawinan seperti itu. Tapi pertanyaannya itu, mengapa harus diikuti dengan perilaku Muhammad yang memberikan contoh? Bukankah Allah tahu bahwa dia itu adalah seorang yang sudah memiliki istri? Tapi kita baca di dalam peristiwa tadi, ternyata Muhammad memang tertarik kepada Zainab. Itu tertarik kepada Zainab, dan bahkan disimpulkan dalam beberapa tafsiran bahwa seperti yang tadi dikatakan, bahwa disimpulkan itu menjadi hak khusus bagi Muhammad. Ketika Muhammad melihat seorang perempuan, istri dari seorang pria, lalu dia menginginkannya, maka seorang pria itu wajib menceraikan istrinya, dan Muhammad boleh menikahi istri dari laki-laki itu. Nah, ini sebenarnya menjadi sebuah pertanyaan bagi Muslim. Ini harus menjadi pertanyaan bagi Muslim. Kalau memang Allah ingin, sekali lagi, kalau memang Allah ingin supaya dia membuat satu peraturan yang menghalalkan perkawinan terhadap istri anak-anak angkat mereka, kan tidak harus dengan menyuruh Muhammad mengawini Zainab. Kecuali kalau memang ada sesuatu hal seperti yang tadi. Nah, sebenarnya jawaban ini sudah diberikan oleh Aisyah sendiri. Mengapa Muhammad menikahi Zainab? Sebenarnya sudah diberikan jawabannya oleh Aisyah sendiri. Jadi ini bukan jawaban dari kita ya, bukan analisis kita juga, tapi ini adalah jawaban dari Aisyah. Mari kita lihat. Ketika bentar ya. Ini. Mana ya? Ini. Sebentar. Aisyah menuduh Nabi bahwa kapanpun Nabi ingin bersetubuh dengan wanita, maka Nabi akan mengatakan sebuah ayat sambil mengaku bahwa Allah lah yang menyatakan wahyu itu padanya. Atas hal ini, Aisyah berkata, tampaknya Tuhanmu gesit sekali memenuhi nafsumu. Itu bukan perkataan saya. Itu adalah jawaban dari
Aisyah untuk menjawab mengapa Muhammad harus mengawini Zainab di luar dari alasan bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan sebuah penghalalan terhadap perizinan terhadap perkawinan istri dari anak-anak angkat. Oke, itu jawaban dari Aisyah. Nah, supaya kita tidak dituduh, saudara sudah perhatikan di sini. Di sini sudah tertera di kitab apa saja? Nah, kitab apa saja? Sahih Muslim volume 2 3453 sampai 3454, page 748 sampai 749. Itu kalau yang menggunakan buku ya. Nah, nanti kalau untuk yang menggunakan internet, saudara silakan cari sendiri, tulisannya seperti ini. Tuhanmu gesit sekali memenuhi nafsumu. Tidak jelas apa latar belakang peristiwa saat Aisyah mengatakan hal ini. Beberapa sumber mengatakan kalimat itu diucapkan Aisyah saat Nabi tertangkap basah oleh Hafsah ketika dia sedang berhubungan intim dengan budak wanitanya, yakni Maria Koptia. Sumber lain menyatakan perkataan Aisyah berhubungan dengan skandal Nabi menikahi menantunya yakni Zainab binti Jas. Sedangkan sumber lain lagi menyatakan hal ini berhubungan dengan wanita-wanita yang menawarkan diri untuk ditiduri Nabi. Jadi, seperti yang tadi saya permasalahkan, bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa taala kalau mau membuat suatu perintah untuk menghalalkan sesuatu, maka tidak haruslah Muhammad melakukan hal seperti itu, apalagi dia adalah seorang nabi. Ya kan? Dan bukan hanya dia seorang nabi, tetapi dia itu juga sudah punya istri. Tapi itulah perbedaan antara Islam dan Kristen. Bahkan kalau mau dibicarakan, dia mau membuat satu paralelisasi antara Alkitab dengan Al-Quran, itu sangat jauh nilai moralnya. Alkitab nilai moralnya itu sangat tinggi. Hanya cukup satu istri sampai mati. Tidak ada perkawinan yang diizinkan poligami. Saudara tahu, bahkan Salomo yang poligami sekalipun jatuh dalam dosa. Itu sebabnya poligami di dalam kekristenan itu tidak diperbolehkan, bahkan dilarang keras. Bahkan Yesus berkata, kalau kamu hanya melihat saja, kamu telah berzina dengan dia di dalam hatinya. Dengan perempuan, melihat seorang perempuan lalu menginginkannya saja, itu sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Itu perkataan Yesus. Nah, ini Muhammad sudah melihat lalu menginginkan dan akhirnya mendapatkannya. Wow, itu berzinanya berapa kali kalau menurut hukum yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Jadi kalau kalian mau, apalagi Ahmad Kainama ya, kalau dia mau mengemis di dalam Alkitab, apalagi mau membuat paralelisasi antara Alkitab dengan Al-Quran, tidak bisa. Alkitab dengan Al-Quran itu saling bertentangan. Jadi kalau kamu membuat paralel antara Alkitab dengan Al-Quran, itu sama saja dengan kamu menjerumuskan Al-Quran ke dalam bahaya maut. Karena sekali lagi Alkitab tidak akan pernah mendukung Al-Quran. Nah, untuk persoalan ini, bagaimana tanggapan saudara-saudara semua tentang perkawinan Zainab dan Muhammad dan apa yang tadi kita baca di dalam buku milik seorang dokter ini? Bentar saya lihat ya. Namanya itu adalah Dr. A. Ahmad. Bukunya Kehidupan Rahasia Nabi Muhammad. Ini buku yang ditulis. Nah, kita lihat dulu siapa itu Dr. A. Ahmad untuk mengakhiri video ini. Supaya kita tahu buku yang kita baca ini memiliki validasi yang kuat, memiliki bukti yang kuat bahwa ini bukan buku ecek-ecek, bukan buku sembarang-sembarang. Dr. A. Ahmad lahir di Sudan dan meraih gelar PhD di bidang filosofi dari Universitas Bombay, India. Dia memiliki gelar akademis antara lain sarjana bidang komunikasi, master, PhD di bidang filosofi dari India, dan sarjana S1 dan S2 di bidang penelaan filosofi dan agama dari Kanada. Wow, bukan orang sembarang. Dia adalah peneliti masalah muslimah dalam dunia Islam dan telah meninggalkan Islam. Jadi ini dia ini seorang Islam. Tapi karena dia melakukan research terhadap
masalah muslimah dalam dunia Islam, maka dia meninggalkan Islam. Buku Kehidupan Rahasia Muhammad merupakan bukunya yang ke-9 dan inilah daftar buku-buku yang diterbitkan. Intisari, Kisah Muslimah, dan saudara perhatikan baca sendiri. Nah, Dr. Ahmed punya pemahaman dan pengalaman menyeluruh tentang Islam karena dia melihat sendiri realitas keadaan dan penyebabnya. Gaya tulisannya mendobrak segala perbedaan sosial, agama, dan budaya. Jadi, saudara-saudara sudah lihat ya. Nah, ini kita lihat kesaksiannya. Kesaksian murtad Dr. Ahmed. Aku meninggalkan Islam karena saudara perempuanku. Dia menolak dimadu oleh suaminya. Hal ini membuka mataku lebar-lebar. Faktor lain yang membuatku benci Islam adalah penindasan akan wanita dan pembunuhan orang-orang tak berdosa di Sudan Selatan dalam nama jihad. Aku telah menulis sebuah buku yang menunjukkan kekejaman Islam terhadap wanita. Judulnya adalah Intisar, a Story of a Muslim Girl. Jadi itu adalah buku dari Dr. Ahmad, dan ini bukan buku kaleng-kaleng ya. Yang saya tunjukkan ini adalah hasil research dari seorang dokter. Jadi kalau kalian mau permasalahkan ya, silakan saja permasalahkan bukunya. Saya hanya membaca apa adanya dan mempertanyakan sesuai dengan apa yang ada di dalam tulisan buku ini. Dan untuk saudara-saudaraku muslim yang mencari kebenaran, saya doakan, kami akan tetap doakan kalian supaya kalian menemukan kebenaran yang sejati, dan kebenaran itu dapat membebaskan kalian dari belenggu kebodohan. Kita jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.